Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to video horror section. Ya, untuk seksi kali ini kita akan membahas tentang kasus yang mungkin cukup mind blowing untuk kita bahas. Nah, sebelum itu, kalau kalian belum menekan tombol subscribe, silahkan kalian tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi yang ada di sebelah tombol subscribe sehingga kalian dapat melihat video-video terbaru dari channel kami ini. Ya guys, bagi kalian yang sudah menikah tentunya mendapatkan berbagai macam karakter mertua kalian gitu. Ada karakternya yang adem ayem, ada karakternya yang suka julid, ada karakternya suka memuji menantunya sehingga menantunya ini memberikan sebuah hadiah kepada mertuanya. Ya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang karakter mertua yang suka julid kepada menantunya sehingga menantunya ini sakit hati dan tega merencanakan pembunuhan kepada seorang mertuanya. Nah, ia adalah seorang menantu perempuan berinisial ND 24 tahun tega membunuh ibu mertuanya berinisial M 51 tahun. Mereka berdua berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, bagaimana kronologi kasus ini dan apa motif pelaku sehingga tega menghabisi nyawa seorang mertuanya? Nah, untuk itu kalian tetaplah di sini dan jangan kemana-mana, akan ada pembahasan setelah ini. Check it out. Nah, perempuan berinisial ND ini merencanakan pembunuhannya dengan menyewa seorang laki-laki berinisial CM 21 tahun. Nah, kasus ini berawal saat ND ini mengajak ibu mertuanya ini berbelanja ke kota Kendari pada hari Minggu 7 April 2024. Nah, pada saat ND dengan M ini pergi berbelanja ke kota Kendari, nah si CM ini melakukan aksi pembunuhannya dengan menjerat lehernya si M dari dalam mobil dan hingga mencam lehernya si M, ibu mertuanya ini, berkali-kali. Nah, setelah CM ini melakukan eksekusinya, nah si ND ini itu sempat melaporkan kejadian ini kepada polisi dengan mengaku dia ini telah dibegal dengan seseorang. Sehingga barang curiannya ini barang-barang berharganya telah diambil dan sehingga telah melayangkan nyawa ibu mertuanya si M ini. Nah, laporan yang ia buat ini itu berusaha untuk menutupi hasil kebusukannya dengan merencanakan pembunuhan kepada si ibu mertuanya ini. Nah, sehingga setelah diusut tuntas oleh polisi sehingga dapatlah jawaban bahwasannya ini bukan aksi begal namun adalah aksi pembunuhan berencana. Nah, balik lagi kepada kronologi kejadian ini. Nah, si ND dan ibu mertuanya ini M ini pergi belanja ya, hanya berdua saja. Nah, jadi anak-anak dan suaminya ini ditinggalkan di rumah. Nah, sehingga mereka ini pergi berdua berbelanja pada saat itu di hari Minggu pada jam 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, for your information, nah si ND dengan ibu mertuanya ini si M itu berangkat dari rumahnya di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe pada pagi itu. Dan singkat cerita, dia itu sampailah di kota Kendari dan dia singgah dulu ke pasar Andonuhu untuk berbelanja bahan dapur. Nah, setelah dia berbelanja di pasar Andonuhu, dia kemudian berangkat menuju ke pusat pembelanjaan dengan melewati bundaran di dekat RSUD Kota Kendari. Nah, kemudian pelaku dan korbannya ini mengarah ke pintu grosir untuk berbelanja kebutuhan yang lainnya. Nah, setelah usai berbelanja di grosir, dia tuh kembali lagi nih ke bundaran yang di depan RSUD Kota Kendari. Nah, setelah ia memutarkan kendaraannya di bundaran tersebut, nah dia mengarahkan mobilnya ini ke
kawasan komplek DPRD di Kota Kendari di Jalan Marusila pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, disinilah eksekusi yang dilakukan oleh si CM terhadap korbannya. Nah, setelah sampai di sana, CM ini telah menunggu mobil si pelaku. Nah, sehingga CM ini memberhentikan mobil si pelaku dengan berdalih bahwasanya ada ban yang bocor di mobilnya. Sehingga si pelaku, si ND turun dari mobil sehingga dia berpura-pura mencek ban mobilnya yang mana yang bocor. Nah, pada saat itulah si CM membuka pintu bagian belakang mobil dan sehingga menjerat lehernya si korban M tepat di belakangnya, sehingga dia mengambil pisau dan hingga menikam lehernya si korban sebanyak beberapa kali. Nah, setelah eksekusinya si CM ini telah berlangsung, nah si ND ini sempat mengendarai mobilnya kembali, berputar-putar di sekitaran tersebut, sehingga dia nantinya kembali lagi ke tempat yang dia eksekusi tadi untuk meminta tolong kepada seseorang bahwasannya dia telah menjadi korban begal. Nah, sehingga si korbannya ini dibawa ke RSUD Kota Kendari. Nah, sesampainya sudah dibawa ke RSUD Kota Kendari, bahwasannya di RSUD tersebut mertuanya ini berinisial M telah dinyatakan meninggal dunia. Dan di saat itulah si ND ini bersandiwara atau berpura-pura menangis karena ibu mertuanya ini telah meninggal dunia. Nah, yang sempat saya singgung tadi, si ND ini melaporkan kejadian ini dan berdalih dia telah dibegal, barang perhiasannya telah diambil semuanya, sehingga yang menjadi korbannya adalah ibu mertuanya. Nah, pada saat itulah polisi ini mengusut tuntas lagi, menggali-gali informasi yang telah diberikan, dan sehingga si eksekutor atau pembunuh bayarannya dari ND ini ditangkap di kediamannya pada hari Selasa 16 April 2024. Nah, tempat kediamannya si CM ini itu tidak jauh dari rumah si pelaku si ND ini. Nah, sehingga telah ditangkap, maka adalah sini pengakuan si CM ini merupakan suruhan dari si ND untuk menghabisi nyawa si mertuanya ini berinisial M. Nah, terkait pengakuan dari si pelaku, si ND dengan CM ini itu melakukan sebuah perbincangan untuk merencanakan pembunuhan si mertua di sebuah warung bakso di Kota Kendari. Nah, pada perencanaan awal ini si ND ini merequest nih bagaimana cara untuk membunuh si M ini. Nah, dengan cara menggusur si M dengan sebuah anak panah gitu. Namun si CM mengatakan kepada si ND bahwasanya kalau misalkan dengan cara menggusur itu ada kemungkinan dia ini masih hidup. Nah, sehingga dia memberikan alternatif lain, dia menjerat lehernya dan menikam lehernya itu berkali-kali. Nah, itulah cara yang ditawarkan oleh si CM. Nah, si CM ini melakukannya dari dalam mobil si pelaku. Namun si ND ini sempat takut bahwasannya nanti apakah aksi ini akan ketahuan. Namun si CM ini memberikan penguatan bahwasannya dia akan menggunakan sarung tangan supaya sidik jari yang ada di mobil nanti itu tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Nah, yang namanya sepandai-pandai tupai itu meloncat pasti akan jatuh juga itu. Atau sepandai-pandainya orang menyimpan sebuah bangkai pasti akan tercium bau busuknya. Jadi sehingga usaha-usaha yang dilakukan oleh si pelaku dan suruhannya ini hanya terbayar dengan sia-sia gitu. Nah, di samping suruhannya ini ada yang menarik nih. Karena si ND itu menjanjikan uang sebesar 75 juta rupiah kepada si CM
jika mertuanya ini bisa meninggal seketika dan menjanjikan uang tambahan sekitar 4 juta per bulannya selama 3 tahun. Nah, dengan perjanjian itu mungkin ya si CM ini kan tergiur dengan uang sebanyak itu ya. Jadi ya dia sah-sah saja untuk menerima tawaran dari si ND. Nah, pada saat itu juga itu dia memberikan uang 1,5 juta dulu untuk mungkin sebagai uang jaminan atau uang DP ini kepada si CM. Jadi sehingga setelah hari berikutnya dia melakukan eksekusi untuk menghabisi nyawa si M ini, yakni ibu mertuanya si ND. Balik lagi kepada dia pada saat itu menuju ke Indogrosir. Nah, si ND ini mengakui bahwasannya pada saat dia menuju ke Indogrosir, si CM ini sempat menghubungi si ND untuk memberitahu bahwasannya untuk memelankan laju kendaraannya. Nanti kamu pelan-pelan ya jalan maju kendaraannya, kata si CM di sebuah pesannya. Setelah kronologi yang telah diceritakan, bagaimana alur awal dan akhirnya, sehingga si ND ini mengatakan motif pembunuhan yang telah dilakukannya. Nah, motif yang diketahui pada saat dia menyampaikan, si ND ini mengaku sakit hati dan dendam kepada ibu mertuanya ini. Karena ibu mertuanya ini terlalu sering menjelek-jelekkan dirinya. Kamu ini jadi istriku, boros-boros amat, suka foya-foya, uang dihambur-hamburkan, gak ada untuk anak dan suamimu. Sehingga suamimu itu tidak bisa memberikan uang kepada ibu. Nah, gitulah kira-kira apa yang disampaikan oleh ibu mertuanya ini kepada menantunya. Nah, sehingga ya bertahun-tahun lah gitu dia merasakan sakit hati semenjak ia menikah bersama anaknya ini. Nah, pada saat kemarin barulah dendamnya itu terlampiaskan kepada ibu mertuanya ini dengan cara melayangkan nyawanya dengan cara membunuh. Nah, selain itu menurut pengakuan suami IR itu si ND ini memang tidak senang kalau misalkan si IR ini berhubungan dengan keluarganya, sehingga setiap harinya ini IR dan ND ini selalu cekcok hampir tiap hari. Nah, oleh karena itu dengan kronologi yang telah diceritakannya, bagaimana motif-motifnya yang telah disampaikannya, maka ND dan CM ini diancam dengan hukuman mati. Wow, dengan kasusnya ini, dengan pembunuhan berencana, saya ingat kasus pembunuhan berencana beberapa tahun lalu gitu, yang mana seorang jenderal polisi yang melakukan perencanaan pembunuhan ditetapkan dengan hukuman mati, namun diubah dengan hukuman seumur hidup. Ya, mungkin tahulah. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan video kita kali ini. Ya, bagaimana menurut kalian terkait kasus yang satu ini? Silahkan ketikkan di kolom komentar apa isi pendapat dari kalian semua. Ya, mungkin kalau dari saya pribadi, satu pesan yang mungkin saya sampaikan adalah mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkam dirimu sendiri. Mungkin ini cocok untuk kasus ini, atau mungkin barangkali ada beberapa pendapat lainnya. Ya, mungkin terkait hal ini dan kedepannya mungkin ada masukan-masukan, kritik dan saran dari channel ini untuk konten-konten kedepannya. Please untuk mengirimkan masukan-masukannya ke media sosial yang telah saya terakan di bawah ini. Dan kalau tidak ingin disampaikan di sana, silakan sampaikan di kolom komentar saja. Dan
Jika kalian suka dengan pembahasan video kali ini, silakan kalian tekan tombol like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Dan akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.